Ya, saat mediasi berlangsung kemudian berakhir dengan ricuh, sempat muncul juga umpatan-umpatan kotor yang ditujukan kepada Gubernur Ahok. Kami ingin tanyakan langsung ke Pak Taufik, Wakil Ketua DPRD. Pak Taufik, Anda sebagai Wakil Ketua, benarkah memang terjadi tadi umpatan-umpatan itu bisa sampai keluar, Pak? Dan ini sangat disayangkan, Bu. Apa penjelasan dari Anda, Pak? Enggak. Saya kira saya mesti luruskan ya bahwa apa yang disampaikan Pak Sekjen itu betul, bahwa rapat sudah selesai dan memang saya yang minta, saya bilang kita tutup saja ini rapat, kemudian Pak Sekjen tutup ya. Nah, teman-teman itu bereaksi setelah melihat Pak Gubernur marah-marahi teman-teman SKPD dengan cara yang keras, berdiri sambil nunjuk-nunjuk. Kemudian teman-teman mengatakan, Pak Gubernur jangan teriak-teriak begitu dong. Nah, itulah kemudian, dari situlah kemudian muncul rame-ramenya gitu. Jadi mesti diluruskan dulu gitu ya. Walaupun sempat ada umpatan-umpatan juga, Pak ya. Gubernur, Anda mendengar juga itu? Ya, itu kan di ujung teman-teman mengingatkan Gubernur untuk tidak marah-marah pada anak buahnya dengan cara yang seperti itu, kasar sekali gitu menurut pandangan teman-teman. Itu yang saya kira kemudian ramai di situ. Oke, baik, kita lihat lagi, kita tayangkan ulang lagi, Pak, apa yang terjadi tadi dari rekaman yang kami miliki. Kira-kira Anda akan menindak tidak sementara ini sebelum masuk ke substansi tentang apa yang diperdebatkan dengan Gubernur begitu, Pak Taufik? Ya, tindakan apa itu kan sebenarnya gini. Justru teman-teman itu mengingatkan Gubernur yang marah-marah. Jadi bukan teman-teman yang marah-marah, Gubernur yang marah-marah kepada eksekutif ya, sampai Gubernur itu berdiri. Dan teman-teman eksekutif itu semua diam, sunyi gitu loh. Marah-marah dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras loh. Sampai dia berdiri, terus ketika ada reaksi dari teman-teman untuk pertama dikatakan, Gubernur jangan teriak-teriak begitu dong, jangan marah-marahin orang depan publik seperti itu gitu loh. Oke, di satu sisi Gubernur teriak-teriak nanti dipermasalahkan, tapi di satu sisi masyarakat yang sejauh ini melihat mediasi yang berlangsung tegang tadi itu dan berlangsung ricuh tadi itu juga mempermasalahkan umpatan-umpatan itu, Pak. Nah, Anda sebagai Wakil Ketua DPRD, apakah ini akan menegur anggota-anggota yang lain, ataukah seperti apa misalnya? Ya, umpatan itu kan sebenarnya atas reaksi dari apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur terhadap SKPD-nya. Jadi teman-teman melihat Pak Gubernur memaki-maki orang di hadapan semua, di sebelahnya ada Pak Sekjen, ada Pak Ketua, ada Pak Irjen gitu loh. Itu yang menurut teman-teman tidak ada kepantasan di situ. Jadi reaksinya sebenarnya dari situ. Persoalan mediasinya sebenarnya sudah ditutup selesai. Sebenarnya sudah selesai. Kemudian kalau yang kita lihat juga dari gambar tadi, Gubernur menjadi teriak-teriak marah dan berdebat dengan Pak Abraham Lunggana ketika meminta salah satu anak buah dari Pak Ahok menjelaskan UPS 4,2 miliar malah dipotong oleh Pak Abraham Lunggana. Anda tadi berada di sebelah Pak Abraham Lunggana, kalau kita tidak salah melihat gambarnya tadi. Iya, saya ada di sebelahnya. Itu kan ada semacam dialog yang disampaikan, bukan marah-marah, bukan menginstruksi apa. Itu nggak ada masalah ketika itu. Tapi ketika mulai berdiri marah-marah minta wali kota Jakarta Barat ditunjuk-tunjuk dengan cara yang menurut saya memang kurang etis ya, sebagai seorang gubernur menunjuk-nunjuk anak buahnya dengan yang keras sekali gitu loh. Menurut pandangan kami sangat keras. Di situ reaksinya, Mas. Jadi jangan, saya kira mesti seimbang juga. Letak kerasnya di mana kira-kira, Pak Taufik? Kan yang kami tangkap mungkin adanya kalau anda lihat ya isinya kan meminta penjelasan apakah mengadakan UPS 4,2 miliar. Makanya ini saya pertanyakan juga, kok masih ada pembahasan tentang ini kalau disebut sudah selesai, masih membahas, kok bisa meminta 4,2 miliar untuk UPS padahal tidak diminta misalnya. Bukan, gini
gini, saya sampaikan ya bahwa Pak Sekjen waktu itu sudah menyatakan selesai, diminta kemudian gubernur dan wakil dan ketua DPRD untuk menyampaikan catatan akhir. Ya. Terus selesai catatan akhir itu yang dimintakan. Nah, ketika ngomong catatan akhir, kita mau ngomong UPS nggak ada masalah, tapi ketika menunjuk kepala SKPD ya atau wali kota yang diminta untuk berdiri waktu itu dengan cara yang menurut saya tidak etis, teman-teman di situ pertama teriakan teman-teman mengatakan, gubernur jangan marah-marah begitu dong, jangan teriak-teriak begitu. Anda coba lihat, Pak Taufik, itu teriakan pertama teman-teman anggota dewan. Baik, Pak Gubernur, Gubernur Ahok marah-marah dengan menunjuk-nunjuk, ini tidak etis begitu ya. Tetapi ketika itu terjadi sebelumnya, karena ada pertanyaan dari Pak Abraham Lunggana tentang mengapa gubernur beberapa hari sebelumnya mengumpulkan lurah camat untuk mengoreksi anggaran. Nah, disinilah mungkin untuk menjawab itu, untuk membuktikan apakah memang ada permintaan atau pengajuan anggaran untuk UPS yang 4,2 miliar itu, Pak. Bukan, jadi Anda jangan diarahkan ke sana. Yang kenapa jadi ributnya itu karena gubernurnya marah. Kalau itunya kita nggak ada masalah. Mau diungkap kayak apa juga nggak ada masalah kalau itunya. Yang diributkan oleh teman-teman dengan disayangkan oleh teman-teman, kenapa memarah-marah itu di depan publik? Kalau Anda hadir di situ, saya kira Anda akan sepaham dengan saya bahwa itu tidak layak ya dilakukan oleh seorang gubernur gitu. Sehingga itulah ditegur. Teguran pertama bukan soal itu loh, Pak Gubernur jangan marah-marahin anak buahnya begitu dong, jangan teriak-teriak begitu. Memang teriak-teriak Pak Gubernur, itu di situ masalahnya. Tanya sama tadi di gambar, baik. Belanja ada Pak. Ya, saya kembali ke Pak Yuswandi Tumenggung. Tadi Anda sebagai moderator, mungkin bisa Anda jelaskan. Kalau disebutkan tadi memang sudah selesai, lalu apa capaiannya Pak? Bisa disampaikan kepada publik, capaiannya apa? Karena ketika proses mediasi tentu yang diharapkan adalah tidak terjadi lagi atau tidak berkepanjangan lagi hubungan yang tegang antara DPRD DKI dengan gubernur terkait juga dengan APBD DKI, Pak. Capaiannya apa? Ya, saya perlu jelaskan. Tadi betul Pak Taufik, betul sekali, itulah sebetulnya jalannya pertemuan pagi tadi sampai siang ya. Jadi sebetulnya ini adalah rangkaian proses evaluasi rancangan Perda APBD DKI tahun 2015 oleh Menteri Dalam Negeri. Ada waktu sampai tanggal 13 Maret Menteri Dalam Negeri itu paling lambat harus menyelesaikan evaluasi, kemudian disampaikan kembali kepada DPRD dan gubernur untuk ditindaklanjuti. Kemudian kalau sudah disepakati, jadikanlah dia jadi Perda APBD. Dalam proses evaluasi ini dimungkinkan untuk dilakukan klarifikasi, fasilitasi, mempertanyakan kepada kedua belah pihak. Dari awal, dan ini bukan hanya hari ini, kemarin pun kita sudah melakukan klarifikasi yang terpisah. Nah, kita berikan kesempatan pada DPRD diskusi selama 2 jam. Pak Taufik itu duduk di depan tahu persis, dan di akhir itu Pak Taufik mengatakan nampaknya pertemuan ini sudah cukup ya, kita sebelum sebelum terjadi perdebatan ini, ketika Anda akan menutup itu memang semua sudah clear, baik Pak Gubernur maupun DPRD sudah sepakat atau masih belum? Bukan soal sepakat, klarifikasi ini klarifikasi yang dibutuhkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menyatakan apa saja dievaluasi, karena dalam proses ini kan ada masalah-masalah, perbedaan-perbedaan tentu sudah berkembang di publik. Ya, jadi bukan mengambil satu kesimpulan, ini 13 Maret batasannya ya. Ya, 13 Maret hasil evaluasi, kemudian oleh Pemda dan DPRD diberikan waktu 7 hari kerja untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Perda. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, karena kalau kita merujuk kemarin begitu, Pak Yuswandi dan juga Pak Taufik, sambil menunggu 7 hari waktu itu, disebutkan ada klarifikasi dan atau evaluasi begitu ya, tentang APBD yang terjadi perbedaan pandangan tadi. Tapi kita
punya pendapat atau pernyataan dari Gubernur Ahok yang menyatakan tidak akan kompromi sama sekali dan tetap kukuh bahwa 12,1 triliun itu adalah dana siluman. Kita nanti akan mengulasnya Pak lebih lanjut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News.